ya. Artinya kita terpilih itu ya mereka juga harus merasakan perjuangan saya dipilih itu apa yang dibawa untuk kabupaten gitu kan. Ya manfaat saya di sana tuh apa untuk Kabupaten Bogor kan seperti itu ya. Kurang lebih sudah banyak lah alhamdulillah. Banyak ya, dan mudah-mudahan tentunya kan ini masih panjang nih Bu ya. Panjang masih 3 tahun lagi nih. 3 tahun lagi, semakin banyak lagi yang bisa makin banyak permintaan, semakin mereka tahu melihat di medsos, semakin banyak permintaan dari itu. Saya bingung juga. Tinggal cara mengaturnya ya, tim tuh yang penting harus terakomodir 40 kecamatan kan? ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, welcome to podcast KP Corner Kabupaten Bogor. Dengan semangat 5S, salam, sapa, senyum, sigap, dan sehat. Mari kita wujudkan pemilu dan pemilihan yang lebih baik. Kita punya Ini ya. simbol ya, better. Masih bersama saya Saiful Hidayat di Jalan Tegar Beriman nomor 35, dan kali ini kita akan bincang-bincang bersama dengan Ibu Eli Rahmat Yasin, Ketua DPC ya Bu ya? Ya, DPC. Ketua DPC P3 Kabupaten Bogor. Baik teman pemilih, sebelum kita mulai obrolan kita hari ini, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan tombol loncengnya, serta follow semua akun media sosial Kabupaten Bogor di bawah ini. Ibu Eli, selamat datang di KPU Corner Kabupaten Bogor. Iya, terima kasih atas undangannya. Siap, sehat Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga semua sehat nih, hujan-hujan begini. Aduh, tiap hari ya hujan Kabupaten Bogor. Tapi mudah-mudahan semua sehat, karena sehat itu anugerah Allah yang luar biasa dan yang utama. Jadi apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, ya kita harus memang pintar-pintar menjaga diri, ya menjaga kesehatan. Apalagi saya dan teman-teman itu yang selalu berkeliling di 40 kecamatan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, kan kita juga sulit untuk menjaga apakah dia sehat atau tidak, ya berarti imunitas dari kita sendiri. Bisa dibagi enggak Bu? Apanya tipsnya tuh? Supaya tetap kondisi kita sehat lah ya, di masa pandemi ini. Iya. Ya kalau saya memang penyintas ya, jadi kan imun tubuhnya sudah naik gitu ya. Tapi tetap saja bukan berarti kita tidak bisa terkena lagi gitu ya. Nah kalau saya kalau sekarang selalu rutin setiap pagi tuh minum vitamin, malam juga minum vitamin gitu, vitamin D terutama vitamin C gitu. Itu udah pasti, dan selama sempat minimal olahraga setiap hari setengah jam gitu. Rutin itu ya? Rutin kalau saya berangkatnya bisa agak siang. Tapi kalau berangkat pagi-pagi mungkin bisa di sore atau tidak. Yang minimal dalam seminggu itu tiga kali lah. 3 kali ada olahraga. Kan sekarang sih nggak harus di sanggar kan, kita ada YouTube, kita bisa pasang gitu. Tutorialnya bisa ini ya. Lebih mudah lah. Lebih mudah, benar. Makanya kelihatan dan alhamdulillah selalu sehat gitu. Insya Allah. Nah, teman pemilih selanjutnya nih, Ibu kan kita tahu hari ini punya amanah yang luar biasa ya. Satu sisi dipercaya masyarakat Kabupaten Bogor menjadi anggota legislatif DPR RI. Di sisi lain juga memimpin Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bogor. Ini cara memilihnya atau cara mengatur waktunya seperti apa ini Bu kira-kira nih? Iya. Artinya begini, kalau saya di DPR RI itu tugasnya rutin setiap hari. Tapi kalau di partai itu kan tidak rutin juga ya. Artinya kita bisa mengisi kegiatan partai itu di luar jam kegiatan DPR gitu kan, yang di luar rutin. Apalagi sekarang kan sudah bisa virtual, jadi tidak harus fisik yang datang. Nah kalau untuk kegiatan di DPR itu sekarang masih 20% fisik, selebihnya virtual.
Dan itu bergantian. Jadi setiap fraksi misalnya ada di Komisi 6 itu misalnya ada 6 orang, ya bergantian. Ibu di Komisi 6 iya, ya? Di Komisi 6. Saya ditugaskan oleh fraksi Partai Persatuan Pembangunan itu untuk di Komisi 6. Kira-kira harapannya kalau Komisi 6 itu lebih ke? Komisi 6 itu kita bermitra dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UMKM. Ya, kalau dulu kita dengan perindustrian, tapi sekarang perindustrian sudah pindah ke Komisi 7 dengan KPPU, Badan Standarisasi Nasional, banyaklah mitra kerjanya luar biasa lah. Ya. Betul. Artinya kalau saja kemitraan itu dimaksimalkan, ya mudah-mudahan juga masyarakat Kabupaten Bogor semakin merasakan imbas dari perjuangan yang Ibu lakukan di sana ya. Gitu. Betul. Tuh, tadi masih belum tuntas Ibu tuh bagaimana caranya seorang ibu ya bisa mengatur begitu luar biasanya di dua tugas yang berat tadi. Menurut saya itu berat, Bu. Iya, emang berat dan lelah gitu ya. Lelah fisik dan ya lelahnya banyak lah gitu ya. Makanya, tapi itu kita nikmati saja. Artinya kita karena saya ketua gitu kan bisa memanage untuk kegiatan partai kapan yang saya bisa hadiri gitu kan. Nah, kalau misalnya pada saat kalau sekarang kan separuh online ya, separuh fisik, separuh online. Pada saat saya online, misalnya sore selesai, kita bisalah habis online kita ke kantor gitu ya, rapat juga. Tiap hari Bu? Tiap hari. Ke Jakarta itu? Ya itu kalau sekarang sebagian fisik, sebagian online. Jadi tidak tiap hari gitu ya. Itu juga artinya memudahkan kita untuk mengatur dengan kegiatan-kegiatan partai. Kalau partai itu biasanya lebih ke sore ya, ke sore hari, kita rapatnya sore hari lah, menjelang maghrib gitu. Jadi semua aktivitas yang bekerja itu udah pada pulang gitu kan. Nah, kita baru kalau rapat atau kalau kegiatan fisik partai itu di Jumat Sabtu Minggu gitu. Yang rutinnya itu di Jumat Sabtu Minggu lah. Jadi sudah diatur sedemikian rupa ya, sehingga dua-duanya kira-kira jalan gitu. Dua-duanya terakomodir, dua-duanya bisa jalan. Kegiatan pokok yang sebagai anggota legislatifnya jalan, kemudian partai juga semuanya harus berfungsi, harus ini ya. Betul. Memang kekuatan pemimpin kan ada pada bagaimana caranya memanage itu semua agar roda ini tetap bisa berjalan. Hari ini kita melihat Ibu bisa melakukan itu gitu. Ini makanya satu hal yang bagus, contoh yang luar biasa bagi masyarakat Kabupaten Bogor, terutama untuk perempuan nih yang punya hasrat untuk di politik. Ibu itu lahir tahun berapa sih, Bu? Saya lahir 9 Desember tahun 66 dan saya dari lahir sampai sekarang tinggal di Bogor gitu ya. Artinya besar di Bogor dan berumah tangga di Bogor. Saya berumah tangga itu tahun 92 dan punya 3 orang putri, putri semua gitu ya. Jadi yang satu sudah menikah, yang satu sudah selesai S2 dan sedang di Bali, dan kadang di Bali nanti ditugasin di NTT balik lagi ke Bali gitu ya. Yang satu yang bungsu itu baru masuk kuliah gitu. Baru masuk kuliah, menikah sudah tahun 92, berarti sudah hampir 30 tahun ya. Iya, hampir 30 tahun lah. 30 tahun. Dari dua putri Ibu nih. 3 ya. Maksudnya yang 2 kan memang berarti sudah besar lah. Iya. Sudah dewasa, sudah kuliahnya juga sudah menikah, kemudian sudah beres kuliah. Ini ikut di politik nggak, Ibu? Yang ada ininya gitu. Kebetulan tiga-tiganya tidak ada yang minat. Tidak ada yang minat ya. Tidak ada yang minat di politik sama sekali. Kalaupun diajak bicara tentang politik, kayaknya tidak respon gitu, tidak respon. Malah gitu ya. Nggak ada sama sekali. Yang pertama dia psikolog. Yang kedua tinggal sidang notaris ya, notariat gitu. Nah, yang ketiga juga beda lagi jurusan. Ke profesional, iya gitu. Tidak ada yang tertarik di dunia politik. Awalnya juga saya tidak tertarik di dunia politik gitu.
Biasanya gitu. kan gitu kalau Iya. darah dari orang tua. Biasanya ada ya turunan gitu. Begitu kuat maka ke turunan selanjutnya juga Betul. kan akan semakin Biasanya kalau nggak kuat. anaknya menantunya gitu, tapi sekarang ya belum kelihatan tanda-tanda itu Belum gitu. juga. Belum kelihatan tanda-tanda itulah. Termasuk yang kecil. Yang kecil juga enggak, Belum sama itu sekali ya. enggak lah. Kalau diajak bicara tentang politik kayaknya semua pada bubar gitu. Kurang tertarik mereka sama dunia politik gitu. Jadi ya memang ya lebih Kita kepada serahkan profesi pada ya. ini ya. Iya. Pilihan masing-masing Betul. untuk hal itu. Karena politik itu kan munculnya hasrat untuk politik itu tidak berdasarkan latar belakang pendidikan mereka kan. Tiba-tiba saja mereka latar belakang pendidikan apa, tiba-tiba ya tertarik dengan dunia politik. Jadi tidak harus di pendidikannya pendidikan politik kan gitu. Ada memang perjalanannya yang seperti itu. Ada juga yang memang dari masa mudanya juga dikader untuk ke dunia itu gitu. Jadi betul. kita juga banyak Iya. yang ya katakan kalau lihat perjalanan awal tidak, tapi ternyata kemudian karena Tertarik lingkungan ya, lingkungan dia kemudian tertarik. akhirnya gitu ya. tertarik di dunia Iya. itu. Ya kalau saya sih sama suami ya membebaskanlah anak Membebaskan, pada ya. pilihannya sendiri gitu. Yang bikin dia nyaman apalah gitu. Ya lebih ke itu, orang tua yang bijak kan memang menyerahkan sepenuhnya kepada pilihan si anak. Dan kita Betul. yakin bahwa apa yang ditentukan oleh si anak juga bagus gitu, tinggal Iya. mendorongnya bagaimana caranya bisa lebih maksimal juga. Bu, bisa diceritakan juga kira-kira program apa nih yang sedang diperjuangkan di Kabupaten Bogor, terutama aplikasi dari tugas Ibu di legislatif? Ya, saya itu ditugaskan oleh fraksi P3 itu di Komisi 6. Artinya kan saya di komisi berapa itu atas penugasan fraksi gitu kan. Nah, itu ya alhamdulillah tadi saya sebutkan mitra kita ada Kementerian Perdagangan, ada Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM. Dulu ada Kementerian Perindustrian, sekarang sudah pindah ke Komisi 7. Dan dari mitra kerja kita itu semua ya alhamdulillah ada program-program yang bisa dibawa masyarakat untuk Kabupaten Bogor. Yang saya tarik untuk Kabupaten Bogor. Misalnya dari BUMN yang sudah berjalan. Dari BUMN, Kementerian BUMN itu ada CSR yang kita bisa perjuangkan hasil dari aspirasi masyarakat. Jadi pada saat saya reses nih, ini saya hari ini bulan ini masih masuk masa reses gitu. Pada saat saya ke lapangan, saya bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat juga. Kalau sekarang kan terbatas ya, nggak bisa banyak-banyak. Ya. Kalau dulu sekalian pertemuan 200 orang gitu ya. Kalau sekarang terbatas 50 orang gitu ya. Maksimal ya. Nah, mereka mengharapkan apa di desanya, misalnya Bu di sini kekeringan, susah air kalau musim kemarau gitu ya. Itu kan menjadi aspirasi masyarakat yang harus saya terima, yang harus saya tampung dan harus direalisasikan. Bagaimana saya bisa merealisasikan itu, termasuk juga pada saat kemarin masa pandemi yang luar biasa, yang kemarin yang kedua ya, pandemi yang kedua itu kan luar biasa. Kebutuhan akan mobil ambulan dan kebutuhan akan mobil jenazah itu luar biasa banyak permintaannya. Iya, permintaannya karena mereka itu mobilnya tidak berhenti, masuk rumah sakit balik masuk lagi gitu. Itu WA saya setiap dibuka setiap hari urusannya itu. Minta ambulan, minta rumah sakit penuh, minta tolong gitu. Nah, itu saya sudah mengeluarkan 12 mobil ambulan untuk di Kabupaten Bogor itu atas upaya saya aspirasi masyarakat yang saya jaring ya, yang saya realisasikan melalui Kementerian BUMN gitu ya. Itu 12 mobil ambulan dan 2 mobil jenazah. Termasuk juga kebutuhan akan air bersih, yaitu kita ini apalagi kalau bentar lagi musim kemarau. Termasuk ada pipanisasi juga. Ini kita baru 5 nih ya, baru 5 gitu. Selanjutnya ternyata banyak Bu di sini juga kering. Sampai kemarin saya di Jonggol itu kalau nggak salah 11 apa 10 desa ya 75% mereka kering di daerahnya. Sudah mulai ya? Sudah mulai gitu, sudah mulai kering. Kalau sekarang masih hujan nih, masih banyak katanya. Sebentar lagi kalau musim kemarau itu kita kesulitan gitu kan. Tapi kan saya harus terakomodir semua 40 kecamatan. Tidak bisa di satu kecamatan misalnya 5, daerah lain enggak. Termasuk juga untuk pendidikan ya. Yayasan pendidikan, kalau saya melihatkan prioritas mereka
kebanyakan yayasan pendidikan swasta itu mereka untuk anak-anak yang tidak mampu, artinya gratis gitu, anak yatim piatu. Nah itu kan menjadi prioritas perhatian saya, yaitu memberikan bantuan bangunan ya. Itu variasi bentuknya, ada yang mabeler, ada yang bangunan, mulai 50 juta sampai 200 juta tergantung kebutuhannya ya, tingkat kerusakannya seperti apa. Itu udah, ya alhamdulillah udah banyak juga, udah ada 13 yayasan pendidikan. Termasuk juga kan Kabupaten Bogor itu jumlah penduduknya luar biasa, 5,6, ada yang bilang 5,8 juga 5, ya. 8. Nah itu kan luar biasa, berarti sampahnya juga kan akan banyak sekali itu sampah di lingkungan masyarakat. Mereka membutuhkan motor sampah yang bisa masuk ke pelosok-pelosok desa. Ya, kalau ini tidak disiapkan makanya rupa. Mereka minta motor sampah biar bisa masuk ke pelosok-pelosok desa yang dia angkut untuk dibuang ke TPA gitu kan. Ini permintaan dari masyarakat melalui kepala desa ya, kepala desa menyampaikan ke saya termasuk tokoh-tokoh masyarakat. Itu kalau kurang lebih sudah 60 armada saya upayakan gitu dan sudah terrealisasi gitu. Jadi ya alhamdulillah semuanya diserahkan untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Semuanya untuk kebutuhan masyarakat gitu ya. Artinya kita terpilih itu ya mereka juga harus merasakan perjuangan saya dipilih itu apa yang dibawa untuk kabupaten gitu kan. Ya manfaat saya di sana itu apa untuk Kabupaten Bogor kan seperti itu ya. Kurang lebih sudah banyak lah alhamdulillah. Banyak ya, dan mudah-mudahan tentunya kan ini masih panjang nih Bu ya. Panjang masih 3 tahun lagi nih. 3 tahun lagi, semakin banyak lagi yang makin banyak permintaan. Semakin mereka tahu melihat di medsos, semakin banyak permintaan dari saya bingung juga. Tinggal cara mengaturnya tim tuh. Yang penting harus terakomodir 40 kecamatan kan? ya. Betul. Ya betul, dilihat skala prioritas kebutuhan mereka. Ibu apa yang bisa artinya meyakinkan masyarakat untuk terus istiqomah kira-kira ya di partai yang Ibu pimpin, atau juga kira-kira bagaimana caranya nih tim dari P3 Kabupaten Bogor bisa merangkul masyarakat yang hari ini mungkin apatis terhadap politik, hingga nanti pada akhirnya 2024 mereka sangat yakin nih bahwa partai P3 kira-kira adalah partai yang sekiranya juga bisa mereka pilih secara langsung. Kira-kira apa nih yang bisa diyakinkan kepada artinya begini, teman pemilih? Apa yang sudah saya perbuat dengan saya menjadi anggota DPR RI sekarang, apa yang saya perbuat untuk masyarakat Kabupaten Bogor, mereka kan melihat ada manfaatnya nggak saya gitu kan. Itu satu nilai plus kan ya, secara sederhana itu. Termasuk juga saya dulu kan pernah menjadi ketua Dekranasda, jadi ibu para UKM gitu kan, dan sampai pernah ketua PKK juga. Jadi sampai sekarang itu saya rawat, artinya saya terus berkomunikasi dengan mereka gitu. Jadi tidak lepas begitu saja. Tidak serta-merta selesai gitu kan, iya. Selesai, ya. Artinya dulu saya sebagai ibu PKK, sebagai ibu Dekranasda, kalau ibu kan nggak ada habisnya. Artinya ibu tidak ada bekasnya kan. Tidak ada bekas. Artinya saya komunikasi itu terus sampai sekarang secara intens juga saya kalau dulu saya keliling desa pada saat mau kampanye gitu, sekarang masih gitu. Jadi tidak dilepas gitu ya. Apalagi para UKM itu dengan saya sebagai bermitra dengan koperasi dan UKM itu juga kita minta suka intip saya programnya apa sih di Kementerian Koperasi, di kementerian ini programnya apa, kita bawalah, kita minta ini di kita nih UKM-nya ada 700.000 kurang lebih, mereka perlu pembinaan 700.000 kurang lebih 700.000 harus dibina itu ya? UKM ya. Belum IKM, berbeda IKM dan UKM gitu kan. Kalau IKM itu mereka punya produksi sendiri, misalnya dia bikin makanan kering ya, dan dia jual, itu IKM, dia produksi sendiri. Tapi kalau UKM dia bisa beli kue kering itu dan dia jual, dan gitu. Lagi. Itu UKM gitu ya, berbeda. Itu jadi bedanya ya Bu ya. Beda. Jadi jumlah UKM. Kalau home industry itu masuknya ke IKM. Bu, kita masih menunggu nih, kaitan dengan aturan atau undang-undang tentang kepemiluan. Sampai hari ini kita masih meyakini bahwa 2024 itu akan ada dua hajat yang luar biasa, beratnya atau besarnya. Bagi kami juga penyelenggara juga masih
tetap menunggu nih kapan kira-kira nih kan waktunya akan ditetapkan baik pemilu maupun pemilihan itu. Bagi peserta pemilu juga, partai politik juga tentunya sudah harus siap-siap menghadapi itu semua. Kira-kira di P3 sendiri Bu, dalam menyongsong 2024 persiapannya sudah sejauh mana? Apa yang sudah dilakukan ataupun apa yang akan dilakukan kira-kira untuk menyongsong itu? Ya, kebetulan kami baru aja selesai muscap ya, musyawarah cabang itu 2 minggu yang lalu di Hotel Seruni. DPD ya, itu ya, DPC. kabupaten ya? Iya, kabupaten. Nah, sampai dan formatur sudah terbentuk dan alhamdulillah secara aklamasi saya terpilih tanpa catatan. Nah, dan formatur ini untuk periode yang akan datang 2000 yang kedua berarti. Yang kedua ya. Selamat untuk Ibu. Iya, terima kasih. Ya ini ya terima kasih, ini juga kepercayaan dari mereka gitu ya. Kerja keras bersama lah gitu. Dan sekarang formatur sudah terbentuk, kita sedang menyusun struktur partai yang baru, struktur organisasinya, karena ini ada perampingan gitu dari pusat. Tadinya strukturnya itu 40 orang, sekarang 25 orang. Jadi banyak pengurangan. Untuk DPC. Untuk DPC. Ya, itu yang belum selesai. Kita sedang menyusun itu. Selanjutnya untuk menyongsong 2024, artinya setelah struktur di DPC terbentuk, kita akan reformasi untuk di tingkat cabang, anak cabang, yaitu kecamatan itu anak cabang ya, anak cabang sampai ke tingkat ranting gitu. Kalau ranting berarti untuk desa. Desa, ya kan banyak sekali itu 135. Itu PAC. Betul. Untuk rantingnya. Ranting aja tetap namanya. Ranting ya, untuk desanya itu ranting. Desanya itu harus terbentuk. Artinya kan itu untuk akar rumput di situ kan, kita untuk mencapai suara yang besar itu dari sampai ke ranting. Ya, paling tidak kan mempertahankan ini. Makanya kan apalagi hasil rekomendasi utama dari muscap itulah yang mempertahankan Ibu Adia Yasin menjadi bupati kembali gitu dari Partai Persatuan. Iya, rekomendasi yang utama itu bagaimana kader terbaik kita dari Partai Persatuan Pembangunan kembali menjadi bupati. Itu kan itu perlu kerja keras dari jauh-jauh hari gitu. Jadi memang struktur partai itu memang harus dibentuk yang maksimal gitu, yang benar-benar kuat lah gitu, sampai ke tingkat desa, sampai ke tingkat ranting. Ya, setelah itu juga kita membentuk kader-kader milenial gitu, karena kan sekarang persaingan dengan partai-partai lain dianggapnya P3 partai kolot gitu kan. Jadi tidak lagi ada ungkapan seperti itu. Kita merekrut kader-kader milenial juga, diadakan sekolah politik intelektual pembangunan gitu. Kita tahap pertama sudah 50 orang, nanti akan ada tahap kedua dan tahap ketiga. Akan direkrut sebanyak berapa ini? Ya, itu ya rencana kita pertama 3 tahap lah. Biar satu orang itu bisa merekrut yang lain gitu kan. Paling tidak ada ketertarikan dari milenial untuk melirik P3. Jadi P3 itu bukan orang tua aja gitu kan. Sekarang milenial juga ikut tertarik gitu kan gitu. Lalu yang paling penting ini penjaringan untuk caleg-caleg yang akan menjadi caleg dari P3. Itu penting dari jauh-jauh hari supaya mereka bisa kerja maksimal. Jadi kalau istilah Pak Eri bukan sekedar menjadi caleg tapi siap untuk terpilih menjadi anggota DPR. Dan itu akan launching insya Allah pada tanggal 5 Januari di saat hari lahir P3. Jadi semuanya launching di situ ya. Bu boleh nggak nih ini kira-kira targetnya nih untuk pemilu 2024 di Pileg ya. Kira-kira kalau hari ini kan 6 apa? 6 ya? 6 ya. Kira-kira nih target 2024 P3 kira-kira ingin meraih itu targetnya berapa kursi kira-kira? Bisa nggak nih? Bocorkan kira-kira. Dapilnya berubah nggak? Maksudnya dapilnya tetap 6 atau bertambah? Sementara masih tetap 6 ya. Ya kalau kita periode sebelumnya kan 7 kursi. Sekarang kursi 2014 ya. 2014. Sekarang ini ada penurunan secara nasional ya, ada musibah lah secara nasional, ada perpecahan di partai gitu kan. Ada perpecahan di partai sehingga
dampaknya sampai ke tingkat daerah. Artinya ya alhamdulillah dengan adanya itu juga tidak terlalu membuat penurunan secara signifikan di Kabupaten Bogor, tetap solid. Jadi ya kalau itu dianggap sebagai dinamika politik lah gitu. Hal yang biasa. Hal yang biasa karena partai itu besar karena masalah gitu. Jadi kalau tanpa masalah itu akan landai, akan lurus-lurus saja, tidak ada perkembangan. Tapi besarnya partai itu karena masalah. Gitu. Suami saya bilang begitu. Kalau saya dengar, ini bermasalah terus, ya, semakin terus berpikir ininya ya. Iya. Partai itu besar karena masalah. Kalau tidak ada masalah ya landai, datar-datar aja, tidak ada perkembangan. Jadi ya itu dianggap sebagai dinamika politik yang artinya kita bisa bagaimana cara menyelesaikannya secara dewasa lah gitu. Izinkan saya juga untuk menyampaikan beberapa hal kaitan program yang sedang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bogor. KPU Kabupaten Bogor saat ini sedang mengembangkan Project Better. Tadi sudah dipandu oleh tim ya. Better merupakan akronim dari Bogor Electoral Technology and Research, sebuah project yang dilakukan dalam konteks kita ingin selalu memperbaiki gitu tatanan kepemilian di Kabupaten Bogor. Project Better ini juga selain di Kabupaten Bogor sudah dilaksanakan di beberapa kabupaten kota yang lain, terutama kemarin di Pilkada 2020 gitu. Ada Kabupaten Pangandaran, kemudian juga Tasik, Cianjur gitu. Sudah memanfaatkan aplikasi yang sudah kita ciptakan. Kemudian Bu, sedikit informasi, ada 4 hal yang dikembangkan dari Project Better itu. Yang pertama adalah Bogor Electoral Map tentang peta politik Kabupaten Bogor. Tadi kaitan berapa P3 memperoleh suara di kecamatan ini Cibinong misal, kemudian Bojonggede dan yang lainnya itu ada di kita di Bogor Electoral Map. Kemudian juga selain itu ada Bogor Electoral Information System, terdiri dari sigap, kemudian kaitan data pemilih si coklit, kemudian tentang penghitungan si pitung gitu. Itu program-program yang sedang dikembangkan oleh kita dari konsep Betternya itu. Kemudian yang ketiganya juga ada Bogor Electoral Game, karena segmentasi kita tidak hanya kata Ibu tadi ya pemilih-pemilih yang katakanlah yang dewasa, tapi juga segmentasinya kita harus juga merambah ke teman pemilih yang boleh dikatakan generasi milenial. Maka ini tampilan Better juga harus menarik. Maka kita suguhkan tadi kan dengan game, dengan permainan-permainan yang disesuaikan dengan kondisi kekinian. Dan yang keempat adalah Bogor Electoral Research. Kita juga tiap tahun nih melakukan riset-riset, penelitian-penelitian yang sangat kewalahan lah menuntaskan Bogor itu. Maka kita dari jauh-jauh hari sudah mempersiapkan, bukan baru akan di pelaksanaan, tapi dari jauh-jauh hari kita sudah terus kita kembangkan kira-kira estimasi ini kebutuhan logistik kita seperti apa, hal yang menjadi permasalahan kemarin seperti apa gitu. Itu sedang dituntaskan di riset kita kaitan dengan hal yang sedang kita laksanakan hari ini nih gitu dengan konsep Betternya. Kira-kira tanggapan Ibu kaitan program yang sedang kita jalankan seperti apa, Bu? Mohon masukannya. Tadi sudah dipandu oleh Mbak Devi ya, Mbak Mega ya. Itu cukup menarik sekali, apalagi KPU Kabupaten Bogor ini menjadi pilot project ya untuk Jawa Barat. Nah, kalau saya tadi melihat apa yang sudah dipaparkan itu dari program-program Better itu, ya ini ada kan program untuk kaum muda ya, tuh kaum milenial ya. Kaum milenial. Nah, selama ini apakah pernah narasumbernya kaum milenial gitu? Rencana ke depan memang kita akan mengundang dan menghadirkan mereka. Oke, ya sih saya berharap gitulah dari program itu narasumbernya bukan cuma sekarang dari partai politik saja, tokoh-tokoh politik saja, tapi kaum milenial lah, tokoh-tokoh pemuda atau kaum milenial.
Bagaimana supaya mereka juga tertarik akan dunia politik gitu. Dan ditambah juga gamenya. Jadi gamenya harus melihat apa sih yang kekinian gitu. Tadi gimana tadi kaitan tadi itu? saya dapat 100 loh, 10 terjawab. Oh, luar biasa. Tinggal nunggu hadiah aja nih. Iya. Teh Mega siapkan ya hadiahnya. Jadi game-gamesnya yang kekinian lah untuk kaum muda gitu. Siap. Jadi poinnya kita nanti juga sesuai dengan program kita, selain tokoh-tokoh politik, tokoh agama, kemudian rekan kita ya dari penyelenggara Bawaslu juga dihadirkan gitu. Sudah memang beberapa elemen itu sudah. Memang ada rencana ke depan untuk generasi milenial ini akan kita hadirkan juga untuk memberikan testimoni itu. Iya. Tuh. Gitu. Bu Eli, mungkin itu yang sudah bisa kita gali nih. Terima kasih sekali lagi sama-sama atas waktu yang begitu luar biasa. Nanti bisa hadir di tempat kami di podcast KPU Kabupaten Bogor tentunya gitu. Ya, baiklah teman pemilih, demikian obrolan kita dengan Ibu Eli Rahmat Yasin, Ketua DPC P3 Kabupaten Bogor. Nantikan episode podcast KPU Kabupaten Bogor yang lainnya. Akhir kata atas nama seluruh tim KPU Corner yang bertugas, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, kita salam better Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ya better.